Baik, kita akan masuk ke soal yang ke-8, topik barisan dan deret. Jika diketahui A kuadrat kurang BC, B kuadrat kurang AC, C kuadrat kurang AB adalah barisan aritmatika dengan A tambah B tambah C sama dengan 18, kita diminta nilai A tambah C dibagi B berapa. Oke, sekarang kalau misalnya kita kerjakan, karena disebutkan ini adalah 3 barisan aritmatika yang berdekatan, suku-sukunya, maka bisa kita bikin ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3. Dari sifat barisan aritmatika kita ketahui bedanya sama. Jadi bedanya sama. Beda sama. Dengan kata lain kita bisa simpulkan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurangkan dengan U2. Jadi kalau kita pindah, ini adalah 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. Kedepannya, kalau misalnya ada 3 suku barisan aritmatika yang berdekatan, kita langsung ke sini ya. Ini karena awal ya, maka saya jelaskan. Atau bisa kita tuliskan 2 kali U2 yang ini, B kuadrat dikurang AC, harus sama dengan U1 yang ini, A kuadrat dikurang BC, ditambah yang U3, C kuadrat dikurang AB. Jadi kalau kita jabarkan, 2B kuadrat dikurang 2AC harus sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC dikurang AB. Nah, sekarang kita butuh sedikit pemahaman teknik manipulasi, ya. Perhatikan di sini, bagian sisi kanan ada A kuadrat dan C kuadrat, sementara di sisi kiri ada 2AC-nya, min 2AC. Jadi ini karena ada AC, kita pindah ke kanan dulu. Jadi yang ini adalah A kuadrat ditambah C kuadrat, kita pindah ini ke kanan, jadi tambah 2AC. Kemudian yang ini semuanya kita pindah ke bagian yang kiri. 2B kuadrat, arti yang ini nanti kita punya, jadi ditambah yang ini AB ditambah BC, begitu ya? Ini kita pindah. Nah, perhatikan di bagian yang kanan ini bisa kita tuliskan, ini nanti diperoleh dari A ditambah C dikuadratkan. Sementara yang di sini bisa kita keluarkan B-nya, ya. Atau kalau misalnya kita tulis di sini 2B kuadrat ditambah B ditambah dikali ya, dikali A tambah C. Sama ya? Nah, sekarang di kanan ada A tambah C, di kiri ada A tambah C. Yang ini bisa kita bikin ke dalam satu variabel. Oke, kita bisa bikin ke dalam satu variabel. Yang ini nanti, karena informasi di soal sudah disebutkan A tambah B tambah C itu adalah 18, maka bisa kita tuliskan di sini. Ya, A tambah C-nya itu adalah 18 minus B. Kenapa kita bikin 18 minus B? Karena di sini ada 2B kuadrat, maka semuanya harus kita bikin ke dalam variabel B. Ya. Ini tetap 2B kuadrat ditambah B, A tambah C-nya itu nanti bisa kita tuliskan menjadi 18 minus B. Sama dengan yang ini nanti jadi 18 minus B kuadrat. Udah? Sekarang bisa kita jabarkan 2B kuadrat ditambah 18B dikurang B kuadrat sama dengan 18 kuadrat itu nilainya adalah 324 dikurang ini, kurang 36B ditambah B kuadrat. Yang ini B kuadrat dikurangkan dengan yang ini ya. Angka 2-nya habis, berarti tinggal B kuadrat di sisi kiri. B kuadrat dengan yang kanan juga akan habis. Jadi kita punya 36-nya ke sisi yang kiri, 54B sama dengan 324. Kita bagi 54 semua, dapatlah B-nya, nilainya adalah 6. Apabila B-nya itu adalah 6, ya, karena A tambah C tadi nilainya adalah 18 minus B, atau kita substitusi ke bagian awal, maka nanti bisa kita simpulkan, ya, A tambah C itu adalah 18 minus B,
Atau dengan kata lain 18 dikurang 6, jadi nilainya adalah 12. Sehingga informasi yang ditanya, A tambah C dibagi B, bisa kita dapatkan nilainya 12 dibagi 6. Jawabannya adalah 2. Ini tadi adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh aja kita menggunakan berikut ini, ya. Cara pertama relatif cukup mudah, hanya butuh trik di sini tadi, ya, mengumpulkan A dan C ke dalam satu tempat, karena A kuadrat tambah C kuadrat sudah berdekatan. Cara yang kedua itu adalah menggunakan bentuk simetri yang mestinya sudah kita pahami. Jadi kita bisa gunakan ini. Perhatikan caranya, ya. Karena di sini ada C kuadrat, B kuadrat, dan A kuadrat, maka yang ini akan saya coba kuadratkan kiri dan kanan. Jadi saya kuadratkan. Kuadratkan ya. Nah, ketika saya kuadratkan, ini kayak bentuk simetri di awal semester kelas 12 ya. Ini ada A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah BC ditambah AC. Harus sama dengan 18 kuadrat. 3, 2, 4. Aman ya? Sampai sini oke? Biar mantap ini, tanda plusnya kita rapikan sedikit. Sip ya. Ini cara yang kedua. Nah, ini menggunakan bentuk simetri. Sampai sini aman? Nah, oke, biar mantap. Nah, sekarang kalau misalnya kita manfaatkan informasi ini, nanti kita bisa punya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, maka itu bisa kita kumpulkan, ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 324 dikurang. Duanya ini semuanya ke sisi yang kanan. Tep. Oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang kita akan sedikit trik, ya. Karena disebutkan ini adalah 3 suku barisan aritmatika yang berdekatan, dari informasi yang kita ketahui tadi, bahwa kalau kita tuliskan seperti ini, boleh kan? U1 ditambah U2 ditambah U3, itu adalah penjumlahan dari suku-sukunya ini tadi. Ya, suku-sukunya ini tadi. Kita jumlahkan, biar mudah kita kumpulkan. Ini kita ganti tanda plus, tanda plus. Sip, U1 tambah U2 tambah U3. Nah, sekarang kita harus bikin ini ke dalam, biar mudah. Tadi kita tahu U1 ditambah U3 itu adalah 2 kali U2. Jadi 2 kali U2 ditambah U2, kita punya 3 U2. Yang di sini kita tuliskan jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang. Ini kita keluarkan semua. AB ditambah BC ditambah AC. Sampai sini oke? Oke dong mestinya. Nah, tadi kita punya informasi ini. Nah, gitu ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat itu akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ini. Kita substitusi ke gitu ya. Yang merah ini bisa kita ganti. Jadi 3U2 itu adalah 3 kali U2-nya. Yang ini adalah B kuadrat dikurang AC. Sama dengan yang ini nanti bisa kita ganti menjadi yang ini tadi ya. Jadi kita punya 324 dikurangkan dengan 2 kalinya ini, dikurangkan yang ini. Berarti jadi kita punya 3 di sini ya. Oke? Min 2 kali ini dikurangkan ini. Jadi kita punya 3 kali yang ini ya. AB ditambah BC ditambah AC. Sampai sini oke?
2 kali ini yang dalam kurung dikurangkan 1 kali. Jadi min 3 kali yang dalam kurung. Sekarang kita bagi 3. Jadi kita punya B kuadrat dikurang AC sama dengan bagi 3 ini 108. Yang ini adalah AB ditambah AC tambah BC ya. Tambah AC. AC-nya akan habis nih. Ini minus ya. Ini akan habis. Kemudian kita pindahkan semuanya. Jadi kita punya B kuadrat ditambah AB ditambah BC sama dengan 108. B-nya kita bisa keluarkan. Kita punya B ditambah A ditambah C sama dengan 108. B ditambah A tambah C tadi adalah 18. Jadi 18 kali B sama dengan 108. Berarti B-nya adalah 6. Ya. Kalau B-nya 6, kemudian kita bisa selesaikan seperti yang tadi. Maka kita punya A tambah C haruslah 18 minus 6, yaitu nilainya 12. Jadi kita bisa simpulkan A tambah C bagi B, nilainya adalah 12 bagi 6, jawabannya 2. Caranya mungkin lebih mudah yang pertama, ini untuk saya kenalkan biar kamu mulai adaptasi teknik manipulasi. Ya. Oke, mungkin nanti suatu waktu akan saya buat soal-soal aljabar seperti ini ya, yang menarik. Oke, saya kira itu. Ini tadi cara yang pertama. Cara yang pertama lebih simpel. Dengan kemampuan melihat A kuadrat tambah C kuadrat. Di sisi kiri ada 2AC, kita pertemukan dia, ya, biar kita bisa bikin kuadrat bentuk simetri. Ya. Oke. Bagi yang baru bergabung, ini alamat kontak saya. Silakan boleh berkirim email ke sini. Oke. Pastikan kamu mencatatnya, terus kamu kaji ulang bagaimana bentuk simetri, bagaimana penyelesaian cara pertama tadi, ya, dan cara yang kedua. Untuk ujian mungkin saya sarankan cara yang pertama lebih simpel. Baik, kalau begitu sampai ketemu untuk soal yang berikutnya. Bagi yang baru bergabung, kamu boleh ikuti panduan yang saya jelaskan dari soal nomor 1 dan bagaimana cara belajarnya. Baik, kita lanjutkan nomor yang berikutnya. Silakan dilanjutkan. Kita akan masuk ke soal nomor yang 9. Silakan nomor 8-nya dicatat ya. Baik.